Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 401. Bab 401 binatang pemakan naga. Lan Suanyu tertawa. Aku tahu kamu ingin dia keluar dan makan juga. Tapi saya merasa bahwa Anda sudah menjadi tamu yang tidak populer di Danau Dewa Laut. Saya mendengar dari Guru Tang Yue sebelumnya bahwa jika Anda pergi ke sana lagi, dia akan menaikkan harga untuk Anda, untuk nilai 2 orang. Qian Lei terdiam. Aku tidak akan pergi kalau begitu. Suanyu, lain kali Anda membantu saya membawa Fatih Jin, saya akan membayarnya. Orang itu memiliki perut besar dan jauh lebih hemat biaya daripada saya. Saya belum kehilangan banyak energi kehidupan sekarang, jadi saya tidak keberatan untuk tidak pergi. Pelit, Lan mungkin cemberut. Qian Lei menjawab dengan acuh tak acuh, seseorang tidak menjadi miskin karena makan atau minum, ketika seseorang tidak dapat menghitungnya, dia menjadi miskin. Inilah yang kami sebut cara mengurus rumah. Tidak lama kemudian, hidangan disajikan satu demi satu. Ternyata hidangan surgawi memang luar biasa dan sepadan dengan harganya. Mereka belum pernah mendengar banyak bahan langka. Dan yang lebih penting, rasanya sangat enak. Dalam sekejap, mulut semua orang dipenuhi minyak saat mereka menikmati diri mereka sendiri. Fatih Jin secara alami bergabung dengan pesta itu juga. Qian Lei menyadari bahwa makanan favorit Fatih Jin adalah tendon naga bumi. Porsi pertama dari Earth Dragon tendon diisi sampai penuh dengan piring besar, dan dia telah memakan lebih dari setengahnya. Dan ini berada di bawah situasi di mana yang lain dengan cepat menyambar beberapa. Kehong sangat murah hati dan memberinya porsi besar lagi. Lan Suanyu telah melihat harga barang ini sebelumnya dan dia merasa bahwa dia tidak akan menghabiskan uang untuk memakannya dalam keadaan biasa karena terlalu mahal. Tuan rumah dan tamu menikmati seluruh makanan. Jin gemuk bisa makan banyak, tapi makanan di sini sangat kaya nutrisi, jadi dia tidak makan sebanyak biasanya. Setelah makan, Qian Lei mengingatnya kembali ke tubuhnya dan berkata dengan ragu, mengapa saya merasa bahwa setelah Fatih Jin memakan tendonnya, entah bagaimana rasanya berbeda dengan memakan hal-hal lain. Dia sangat bersemangat dan saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saat makan, kekuatannya meningkat. Lan Suanyu berkata sambil berpikir, ketika kamu memanggil naga bumi saat itu, dia sepertinya ingin memakannya. Mungkinkah memakan soul beast tipe naga bisa mempercepat pertumbuhannya? Setelah Fatih Jin meminum air dari Danau Dewa Laut dan bangun, dia jelas telah berevolusi. Dalam hal kekuatan dan pertahanan, dia telah meningkat pesat. Terutama setelah menyatu dengan Qian Lei, itu memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dia bahkan bisa menahan serangan perisai kura-kura hitam Li Siki beberapa kali. Orang harus tahu bahwa Li Siki memiliki 5 cincin, dan perisai kura-kura hitam adalah jiwa bela diri tipe defensif, jadi kekuatannya tidak lemah. Meskipun Qian Lei dipukuli dalam posisi yang sangat pasif, dia setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia belum tahu teknik pertempuran apapun, dan jika dia memiliki beberapa teknik, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Selain itu, Fatih Jin masih dalam tahap pertumbuhan dan sulit untuk mengatakan seberapa jauh dia bisa tumbuh di masa depan. Poin penting sekarang adalah bagaimana membiarkannya tumbuh dengan cepat. Qian Lei berkata, sejak saya menjadi satu dengan dia, saya telah mengamati perubahannya melalui kekuatan spiritual saya. Fatih Jin sangat menyukai energi kehidupan, dan itu akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa setetes Life Essence Elder Su adalah yang paling membantu dalam hal itu, memungkinkan dia untuk sepenuhnya bangkit kembali setelah tertidur selama bertahun-tahun. Jadi, yang bisa kita yakini adalah energi kehidupan akan memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang. Danau Dewa Laut adalah katalis yang sangat bagus, tetapi naga tampaknya mampu membangkitkan garis keturunannya. Sama seperti naga bumi yang kita temui sebelumnya, dia menjadi lebih ganas dan lebih agresif. Stimulasi ini akan membuatnya tumbuh lebih cepat, dan penyerapan energi kehidupannya juga akan lebih cepat. Ini berarti energi kehidupan akan memungkinkannya untuk tumbuh, dan naga adalah katalis untuk pertumbuhannya. Binatang pemakan naga, Liu Feng berkata dengan singkat. Qian Lei memutar matanya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Liu Feng mendengus. Jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi Raja Naga Putih dan dia juga Jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi Raja Naga Putih dan dia juga tipe naga.
Ketika Qianlei melepaskan Fatih Jin, terlihat jelas bahwa Fatih Jin sangat galak padanya. Lan Xuanyu berkata, mari kita cari kesempatan untuk bertanya kepada Penatua Su tentang hal ini. Penatua Su sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Mari kita lihat apakah dia bisa menilai spesies apa yang dimiliki Fatih Jin dari situasi ini. Menurut apa yang kita ketahui, jika kita ingin membiarkan jin gemuk tumbuh dengan cepat, satu pilihan adalah membiarkannya minum air dari danau Dewa Laut, dan yang lainnya adalah menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan naga untuk merangsangnya. Ada darah naga dan tulang naga yang dilelang di pelelangan. Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli beberapa. Qianlei berkata dengan menyedihkan, tapi semua yang berhubungan dengan naga sangat mahal. Lan mungkin mengerucutkan bibirnya. Peluncur murah, apakah kamu bodoh? Bahkan naga bumi sangat merangsang untuk si gendut itu. Coba beli beberapa darah naga sejati. Siapa tahu, itu bisa menjadi katalis kuat yang akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Dia hampir satu dengan Anda. Jika dia tumbuh, bukankah itu setara dengan pertumbuhan kekuatanmu? Dong Qiantiu berkata, kamu juga harus mempelajari beberapa teknik bertarung. Peningkatan Fatih Jin pada Anda terutama dalam hal kekuatan dan pertahanan. Kami belum bisa memastikan apakah dia memiliki cara lain untuk menyerang, tapi bagaimana menggunakan kekuatanmu sangat penting. Jika Anda menggunakannya dengan baik, saya merasa bahwa ketika Anda menyatu dengannya, Anda akan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan master jiwa tipe pertahanan 4 cincin. Qianlei mengangguk. Ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari. Saya akan meminta guru untuk mengajari saya nanti. Lan mungkin memutar matanya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang guru? Qianlei tertawa. Tidak ada yang istimewa, tapi menghemat uang. Ketika guru mengajari saya rasa saya tidak perlu mengeluarkan uang. Liu Feng meliriknya. Itu mungkin tidak terjadi. Guru saya masih ingin saya membayarnya kembali untuk Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Ketika mereka berenam berbicara, mereka berjalan keluar dari restoran. Mereka mengambil foto dan menerima kartu diskon. Kebaikan pihak lain meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Makanan ini bukan untuk apa-apa. Bahkan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya telah pulih sedikit. Sudah jelas betapa bergizi makanan ini. Namun, harga makanan ini sangat mengerikan, melebihi 1,5 juta koin federal. Orang harus tahu bahwa harga ini cukup untuk membeli rumah kecil bahkan di kota Shrek. Tentu saja, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk membeli rumah atau tidak adalah masalah lain. 6 orang tiba di rumah lelang Shrek yang sudah dikenalnya sekali lagi. Mereka sudah menjadi pengunjung tetap di sini dan rumah lelang Shrek telah menjadi tempat yang paling sering mereka kunjungi selama akhir pekan. Itu santai dan juga bentuk pembelajaran. Sejak Tang Yuge mengingatkan mereka mulai belajar bagaimana mengenali segala macam harta surga dan bumi. Dan di pelelangan, bahkan jika mereka tidak menawar, mereka masih bisa melihat banyak barang yang dilelang dan membandingkan dengan apa yang mereka pelajari. Selama periode waktu ini, mereka mengetahui lebih banyak harta surga dan bumi daripada sebelumnya dan secara bertahap memahami mana yang dapat berguna bagi mereka. Selain itu, mereka menyukai perasaan VIP di rumah lelang Shrek. Saat mereka memasuki aula lelang, mereka berenam merasa bahwa suasananya menjadi berbeda. Hampir semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan akan melihat mereka dan berbisik. Ah, ini anak-anak, kan? Merekalah yang bertanding hari ini. Tahun pertama Akademi Shrek dari pengadilan luar yang telah mengalahkan tim terkuat tahun ketiga, melewatkan 2 tahun penuh. Mereka benar-benar luar biasa. Itu benar, itu benar. Itu mereka. Juga, mereka tampaknya cukup sering datang ke rumah lelang dan bahkan menawar beberapa hal. Sepertinya barang-barang yang dibeli di rumah lelang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, tempat ini dipenuhi dengan harta karun. Siaran langsung ke seluruh federasi membuat reputasi Lan Xuanyu dan timnya melambung, dan mereka mudah dikenali. Mendengarkan diskusi di sekitar mereka berenam merasa seperti melayang. Mereka tiba di area eksklusif Akademi Shrek dan baru saja duduk ketika seseorang berjalan ke arah mereka. Halo, adik laki-laki. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan segera mengenali bahwa orang yang datang untuk menyambutnya adalah senior yang telah menawar permata pelangi. Dia harus menjadi tahun ke-5 atau ke-6. Halo, senior, apa masalahnya? Lan Xuanyu bertanya dengan sopan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Hanya saja aku benar-benar minta maaf karena mencoba merebut sesuatu darimu terakhir kali. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Senior itu tertawa.
Soul 4 Chapter 402. Bab 402 Tang Yuge yang soliter. Itu semua di masa lalu, tidak ada apa-apa. Itu hanya kompetisi yang adil, kata Lan Xuanyu acuh tak acuh. Qian Lei duduk di samping. Bukan apa-apa, kami hanya kehilangan sejumlah uang. Mulut senior itu berkedut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan lambang kuning. Dia menyerahkannya kepada Lan Xuanyu dan berkata, ambil ini sebagai kompensasi. Junior, tolong ambil itu. Bagaimana saya bisa menerima ini? Lan Xuanyu tampak bermasalah. Ekspresi senior menjadi lebih tidak wajar saat dia mengutuk dalam hatinya, bagaimana kamu malu? Anda sudah memasukkannya ke dalam saku Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan ke sana dulu. Dia takut Lan Xuanyu akan mengatakan sesuatu yang lain dan dengan cepat pergi. Sebenarnya, dia tidak harus mengambil inisiatif untuk berhubungan baik dengan Lan Xuanyu, tetapi kinerja Lan Xuanyu hari ini terlalu mengejutkan. 3 cincin. Dia membunuh Tang Yuge hanya dengan 3 cincin. Seberapa kuat dia di masa depan dengan Battle Armor? Dia masih berharap untuk masuk ke pengadilan dalam, dan menurutnya, Lan Xuanyu tidak hanya akan bisa masuk ke pengadilan dalam di masa depan, tetapi dia mungkin juga menjadi murid elit pengadilan dalam. Benar-benar tidak layak untuk membuat musuh dengannya karena sejumlah kecil uang. Bos, bukankah kamu seharusnya berbagi denganku? Aku melakukan pekerjaan dengan baik sebagai karakter sampingan, kan? Qian Lei berbisik kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu meliriknya. Kamu dan Fatih Jin makan setengah dari tendon naga bumi hari ini. Kakak tidak perlu menghitung dengan jelas, kan? Qian Lei berkata dengan datar. Lan Xuanyu memegang lambang kuning di tangannya dan merasakan teksturnya. Dia sangat puas. Ini benar-benar menguntungkan. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kakak laki-lakinya sebelumnya. Jadilah terkenal sesegera mungkin. Dengan ketenaran, ada peluang lebih tinggi untuk mendapatkan emblem di akademi. Dia harus memikirkan apa lagi yang bisa dia dapatkan sebagai ganti emblem. Siapa yang akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak emblem? Tang Yuge, kata Yuanen Hui Hui lembut. Yuanen Hui Hui duduk di sisi lain Qian Lei. Lan Xuanyu melihat ke arah jarinya dan melihat Tang Yuge berjalan ke area eksklusif Shrek sendirian dan duduk di depan mereka. Setidaknya di permukaan, dia tampaknya tidak berubah dan semuanya normal. Mereka telah bertemu Tang Yuge berkali-kali dalam pelelangan dan dia akan selalu datang sendiri tanpa teman lain. Itu sama hari ini. Lan Xuanyu memikirkannya dan berdiri. Dia berjalan ke barisan depan dan duduk di sebelah Tang Yuge. Apakah kamu di sini untuk mengejekku? Tang Yuge bertanya tanpa menoleh. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian baru saja kalah karena kamu tidak cukup mengenal kami. Tang Yuge berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Terima kasih. Lan Xuanyu tercengang. Terima kasih padaku. Tang Yuge mengangguk. Tentu saja, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda berbicara dengan dekan, maka sebagai pecundang, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sekarang, kami memiliki setidaknya lambang ungu. Kami baru saja kehilangan muka, tetapi itu tidak masalah sekarang. Kamu cukup murah hati. Bukankah kamu di bawah banyak tekanan? Lan Xuanyu bertanya. Saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai ketua kelas. Seseorang harus bertanggung jawab. Ekspresi Tang Yuge tidak banyak berubah. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya, tidak tahu harus berkata apa. Kesannya tentang Tang Yuge tidak buruk. Itu terutama karena dia jelas membenci Yuanen Hui Hui, tetapi setelah apa yang terjadi padanya sebelumnya, dia masih bertanya tentang situasinya. Setelah kejadian itu, Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang Tang Yuge. Saya baik-baik saja. Ini juga bukan hal yang buruk. Menjadi ketua kelas akan membawa banyak masalah lain-lain, tapi itu bagus sekarang. Saya tidak ada hubungannya dan saya bisa lebih fokus pada kultivasi. Tapi ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin, dan kalian semua akan menjadi pusat perhatian sekarang. Anda harus menstabilkan hati Anda. Tidak baik terlalu percaya diri. Jika tidak, tim Anda mungkin akan berantakan. Di akhir kalimatnya, dia jelas terlihat sedikit kesepian. Lan Xuanyu segera bertanya, apakah ada masalah dengan tim Anda? Tang Yuge berkata, saya tidak memerintah dengan baik, otak saya tidak bekerja dengan cukup baik. Seranganmu itu hanya bisa dilakukan dari jarak dekat, dan durasinya sangat singkat. Pada saat itu, saya tidak dapat mundur tepat waktu dan memperlebar jarak di antara kami. Kalau tidak, kita masih punya kesempatan.
Sima Xian selalu tidak yakin padaku. Setelah pertandingan, dia menonjol dan mengkritik saya. Kemampuan crowd control-nya memang lebih cocok untuk tim daripada milikku. Saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai ketua kelas dan meninggalkan tim. Lan Xuanyu, bagaimana dengan rekan satu timmu? Apakah rekan tim Anda yang lain akan membiarkan Anda pergi? Tang Yuge berkata, mereka mencoba membuat saya tetap tinggal, tetapi saya dapat mengatakan bahwa mereka juga sangat kecewa dengan saya. Gagal sekali bukanlah masalah besar, tetapi gagal untuk kedua kalinya dengan lawan yang sama bukanlah masalah kekuatan lagi. Pertama kali aku kalah dari kalian adalah karena aku tidak mengenal kalian dengan baik, ditambah nasib burukku dan kebangkitan Yuanen Huihui yang tiba-tiba. Dan kalah dari kalian untuk kedua kalinya adalah masalahku sepenuhnya. Saya seharusnya tidak konservatif sejak awal, saya bahkan tidak membiarkan rekan tim saya mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tapi kali ini, kalian juga telah berubah, tapi setidaknya bahkan jika kita kalah, seharusnya kalian tidak bisa mengalahkan kami tanpa menderita kerugian apapun. Mendengarkan kata-katanya yang tenang, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sedikit kekaguman pada senior ini. Jika itu dia, apakah dia masih bisa dengan tenang merenungkan dirinya sendiri setelah kalah dalam pertandingan yang begitu penting? Dia merasa bahwa dia mungkin tidak bisa melakukannya. Dia tahu tekanan yang dihadapi Tang Yuge, tetapi dia jelas dalam kondisi yang lebih baik daripada yang dibayangkan Lan Xuanyu. Dia tidak menyalahkan siapapun atau membenci mereka, dia hanya menganalisis masalahnya sendiri. Bagaimana denganmu? Hari-harimu di tahun ketiga tidak akan mudah, kan? Lan Xuanyu bertanya dengan simpatik. Tang Yuge tersenyum, tidak ada yang buruk tentang itu. Aku tetaplah aku, bagaimanapun juga, aku yang terkuat di kelas dalam hal kekuatan individu. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya. Mungkin, saya akan lebih cocok menjadi master jiwa heroik tunggal di masa depan dan bukan pemimpin tim. Anda telah berada di akademi selama beberapa waktu, dan tidakkah Anda melihat bahwa tidak banyak interaksi di akademi karena semua orang terlalu sibuk? Selanjutnya, saya akan bekerja keras untuk meningkatkan diri saya dan ketika saya memiliki 6 cincin, saya akan membuat armor pertempuran 2 kata saya. Setelah mendengar ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit terstimulasi. Mereka baru saja mendapatkan beberapa emblem dan bisa dianggap sebagai orang kaya di Outer Court. Namun, dia sudah menyerang ke arah 6 cincin dan armor pertempuran 2 katanya. Padahal dia baru saja menembus 3 ring. Bisakah saya mencapai level Tang Yuge dalam 2 tahun ke depan? Ini akan sangat sulit. Meskipun dia telah membunuh Tang Yuge dalam pertandingan hari ini, Lan Xuanyu sangat berpikiran jernih. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, Tang Yuge pasti akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Semua tekniknya, termasuk transformasi Dewa Naga, tidak berguna melawan perbedaan kekuatan yang mutlak. Jika Tang Yuge siap, halberd pemisah surgawinya yang suci tidak akan bisa mendekatinya. Setelah pelajaran yang menyakitkan hari ini, dia tidak akan pernah memberi dirinya kesempatan untuk bertarung dari jarak dekat lagi. Masih ada celah besar di antara mereka dan dia harus bekerja lebih keras. Awalnya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri setelah memenangkan pertempuran hari ini, tetapi setelah melihat Tang Yuge, keadaan pikirannya menjadi tenang. Perasaan menjadi orang kaya baru telah banyak memudar. Dia masih harus menggunakan lambangnya dengan hemat. Dia awalnya ingin menyia-nyiakan beberapa hari ini dan membeli beberapa harta surga dan bumi untuk dimakan, tetapi sepertinya dia harus menyelamatkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Yuge, Lan Xuanyu kembali ke rekan satu timnya. Apa yang dia katakan padamu? Yuanen Huihui mendekat ke Lan Xuanyu dan berbisik. Lan Xuanyu secara singkat menjelaskan percakapannya dengan Tang Yuge. Setelah mendengar kata-katanya, Yuanen Huihui terdiam dan duduk kembali di kursinya dengan cemberut. Pada saat ini, pelelangan telah resmi dimulai. Ketika Lan Xuanyu sedang menjelaskan kepada Yuanen Huihui, dia sengaja membiarkan semua rekannya di sekitarnya mendengarnya. Sama seperti dia, semua orang menjadi jauh lebih tenang, hanya bahan-bahan langka di perut mereka yang masih hangat. Soul Land 4 Chapter 403 Bab 403 Bunga Teratai Kembar Dewa Es. Rumah lelang Shrek tidak pernah kekurangan barang bagus, dan itu sama hari ini. Dengan munculnya item lelang, lelang dengan cepat mencapai klimaksnya. Qianlei mengambil tindakan dan membeli sebotol kecil darah naga sejati. Dia menghabiskan total 5 lambang kuning, yang setara dengan 1 juta koin federal. Ada sekitar 10 tetes, dan dia siap untuk mencoba Fatijin. Dia akan menggunakannya terlebih dahulu,
dan jika itu tidak efektif, itu tidak akan menjadi kerugian besar bahkan jika dia menjual kembali 9 tetes lainnya. Jika itu efektif, tentu saja itu yang terbaik. Item berikutnya sangat unik, itu adalah salah satu harta paling langka di dunia. Ini juga salah satu item terpenting untuk lelang hari ini. Silakan lihat pengantarnya. Juru lelang di atas panggung bukanlah Ling Yi, tetapi wanita cantik lainnya. Mengikuti suaranya, layar menjadi gelap dan cahaya biru redup secara bertahap muncul. Itu adalah 2 bunga teratai biru es. Saat mereka diproyeksikan di layar, orang tidak bisa mengatakan ukuran pastinya. Seluruh tubuh mereka tampak jernih, seolah-olah mereka terbentuk dari kristal es. Bagian tengah bunga berwarna biru tua, dan semakin dekat ke kelopak, semakin terang warna bunganya, menunjukkan gradasi biru. Itu adalah semacam keindahan yang dipenuhi dengan bangsawan. Itu murni dan tidak bercacat, murni dan penuh keindahan. Saat itu muncul, itu menarik perhatian semua orang. Pengenalan bergema pada saat ini. Di ujung utara planet ibu kita, ada tempat mistis. Itu terletak di tengah gletser dan suhu rata-rata di bawah minus 60 derajat Celcius, tetapi ada danau yang tidak akan pernah membeku. Dan suhu air danau jauh lebih rendah dari es. Setelah dianalisis oleh Federal Research Institute, air danau di sana terkondensasi dari esensi gletser yang terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat langka. Ini adalah tanah suci bagi master jiwa atribut es untuk berkultivasi. Di masa lalu, tempat yang dikenal sebagai Danau Dewa Es ini adalah salah satu keajaiban di benua itu, tetapi dengan perusakan lingkungan, seluruh planet induk secara bertahap mengering. Tidak sampai lebih dari 10.000 tahun yang lalu pohon abadi berevolusi dan memungkinkan energi kehidupan muncul kembali di planet induk kita, memberinya kehidupan sekali lagi. Setelah 10.000 tahun, Danau Dewa Es ini telah dibangun kembali. Namun, esensi es di Ice God Lake tidak dapat dibawa keluar dari sana. Selama itu meninggalkan Danau Dewa Es, itu akan menghilang dari dunia dalam sekejap. Sangat disayangkan. Danau Dewa Es sekarang menjadi zona militer yang dikendalikan oleh federasi dan hanya dapat dimasuki dengan persetujuan khusus untuk mencegah kerusakan lingkungan di sana. 2 bunga teratai yang saat ini disajikan kepada semua orang adalah produk dari tempat ajaib itu dan telah ada selama 10.000 tahun. Mereka pasti harta karun kelas atas. Mereka dinamai Ice God Lake, sehingga mereka disebut Ice God Lotus. Teratai Dewa Es ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para master jiwa yang mengolah atribut es. Itu tidak secara langsung meningkatkan kultivasi master jiwa, tetapi dapat mengkonsolidasikan fondasi seseorang, sehingga sangat memperkuat potensi seseorang, menghilangkan semua hambatan untuk tahap selanjutnya, dan bahkan memungkinkan jiwa bela diri seseorang untuk menyublim atau melalui kebangkitan kedua. Ini sangat langka. Yang lebih langka lagi adalah sepasang teratai Dewa Es ini adalah sepasang teratai kembar. Mereka adalah satu dan sama. Jika 2 master jiwa atribut es dapat menggunakannya pada saat yang sama, maka mereka pasti akan membentuk hubungan ajaib di antara mereka. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya itu, tetapi memiliki kemungkinan melahirkan keterampilan martial soul fusion. Meskipun ini adalah item terakhir ketiga yang dilelang hari ini, itu tidak kalah berharga dari 2 item terakhir. Bahkan mungkin lebih tinggi bagi mereka yang membutuhkannya. Ini adalah pertama kalinya Ice God Twin Lotuses muncul di rumah lelang Shrek. Sekarang mari kita mulai lelang. Harga awal adalah 30 juta koin federal, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta koin federal. Saat perkenalan selesai, seluruh tempat menjadi sunyi. Bunga teratai kembar Dewa Es 10.000 tahun. Hal-hal ini jelas merupakan keberadaan terbaik di antara semua harta surga dan bumi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan harta 100.000 tahun. Itu secara alami dipelihara oleh surga dan dibentuk dari energi esensi dingin yang ekstrim. Ini bukan lagi bentuk kehidupan biasa, tetapi salah satu keberadaan paling ajaib di dunia ini. Desir, sebuah plat nomor diangkat tanpa ragu-ragu. 30 juta koin federal adalah jumlah yang sangat besar dan bagi banyak orang, itu adalah angka yang sangat besar. Daya beli koin federal sangat kuat. 30 juta koin federal sudah cukup untuk memungkinkan orang biasa memiliki kebebasan finansial seumur hidupnya dan hidup dengan bebas. Lan Xuanyu dan timnya segera memusatkan perhatian mereka pada plat nomor karena orang yang mengangkatnya adalah salah satunya. Ekspresi Lan mungkin tenang saat dia mengangkat angka 16 di tangannya, seolah dia melakukan sesuatu yang sangat biasa. Nomor 16, 30 juta. Qian Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, 30 juta, itu 30 juta. Sudahkah Anda memikirkannya?
Anda sepertinya tidak punya banyak uang. Lambang kuning setara dengan 200.000 koin federal, dan lambang ungu setara dengan 4 juta koin federal, yang 20 kali lebih banyak daripada lambang kuning. Namun demikian, Lan mungkin, dengan 6 lambang ungunya, tidak memiliki 30 juta koin federasi. Lebih jauh lagi, ketika harta surga dan bumi kelas atas seperti itu dilelang, pesaing lain mungkin tidak memberikan wajah apapun kepada Akademi Shrek. Lagi pula, begitu mereka melewatkannya, itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Aku bersedia, itu bukan urusanmu. Lan mungkin memutar matanya ke arah Qianlei. Qianlei menghela nafas, memboroskan, sungguh anak yang hilang. Lan mungkin agak malu dan hendak membalas ketika dia melihat Qianlei menyerahkan 5 lambang ungu. Di sini, itu saja. Aku akan meminjamkannya padamu. Lan mungkin tercengang. Ketika dia melihat Qianlei lagi, tatapannya berubah dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di dalam hatinya, Fatikian ini selalu mencintai uang sama seperti hidupnya, dan dia jelas merupakan tipe orang yang tidak akan memberikan apapun. Tapi dia benar-benar meminjamkan emblem ungunya. Selanjutnya, dia memiliki total 5, dan dia baru saja membeli darah naga. Dia telah menghabiskan sebagian, dan hanya ini yang tersisa. Belum lagi Lan mungkin, bahkan Lan Xuanyu dan Liu Feng, yang paling akrab dengan Qianlei, menatapnya dengan heran. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka agak tidak bisa mengenali Fatikian. Qianlei dengan tenang mendorong lambang ungu ke tangan Lan mungkin dan bertepuk tangan. Kemudian, dia duduk di sana dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lemak, kata Lan mungkin. Tepat pada saat ini, juru lelang di atas panggung mengumumkan, nomor 128, 31 juta. Ada yang menawar. Lan mungkin mengerutkan kening. Itu 1 juta lebih, dan jika dia ingin menaikkan harganya, itu akan menjadi 32 juta. Tetapi tepat pada saat ini, Tang Yuge, yang duduk di baris pertama, tiba-tiba berdiri. Dia bukan satu-satunya. Beberapa siswa Shrek yang duduk di area eksklusif semuanya berdiri satu demi satu. Shrek, tutup pelelangan. Tang Yuge mengangkat plat nomor di tangannya. Selain dia, siswa Akademi Shrek lainnya juga mengangkat plat nomor mereka. Apa artinya ini? Lan Xuanyu dan timnya bingung. Tang Yuge berbalik dan berbisik, jika ada barang yang ingin didapatkan oleh siswa Shrek kami, dan siswa Shrek yang berpartisipasi dalam pelelangan bekerja sama dan semua setuju, kami memiliki hak untuk menyegel setelah pelelangan. Artinya kita bisa menggunakan harga dasar untuk membeli barang dan tidak menaikkan harga. Item ini sangat mahal dan merupakan salah satu dari beberapa item terakhir, sehingga sangat cocok untuk menyegelnya. Itu akan memotong kesempatan semua orang untuk menawar. Itu juga berhasil. Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Tang Yuge berkata, apa nama tempat ini? Rumah Lelang Shrek. Kota Shrek didirikan oleh akademi kami. Tempat ini juga merupakan bagian dari akademi kami, jadi secara alami akan condong ke arah kami. Apakah semua peserta Shrek setuju untuk menutup pelelangan? Tanya juru lelang. Lan Xuanyu dan timnya dengan cepat meningkatkan jumlah mereka. Penawaran berhasil disegel, 30 juta. Sepakat, silakan pilih peserta Anda. Soul Land 4 Chapter 404. Bab 404 Buah Kehidupan. Bahkan ada hak untuk menyegel pelelangan. Lan Xuanyu dan timnya sangat gembira. Lan mungkin mengembalikan 5 emblem ungu milik Qianlei. Apakah kamu bodoh? Saya akan menggunakan bunga teratai kembar Dewa Es ini bersama dengan Qianqiu. Kita berdua mampu membelinya. Qianlei menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos, oh, baiklah, saya hanya takut orang lain akan berpartisipasi dalam pelelangan. Jika harganya terlalu tinggi, kalian juga tidak akan cukup. Simpan dulu, untuk jaga-jaga. Jika Anda kekurangan emblem, beritahu saya akan menghemat sedikit lagi. Tidak perlu, terima kasih. Lan mungkin tersenyum padanya dan meninggalkan tempat duduknya untuk menandatangani kontrak lelang. Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sialam, kapan kamu menjadi begitu murah hati? Qianlei mencibir, aku selalu sangat murah hati, oke. Lan Xuanyu menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan mengacungkannya, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya adalah item terakhir kami untuk hari ini. Semua penawar yang tidak berhasil menawar bunga teratai kembar Dewa Es tidak perlu kecewa. Karena pelelangan telah disegel, orang-orang dari area eksklusif Shrek tidak akan berpartisipasi dalam 2 item terakhir, atau mereka harus pergi ke area biasa untuk menawar. Ada aturan untuk menyegel lelang. Setelah disegel,
hak istimewa Akademi Shrek di rumah lelang akan berakhir. Tolong lihat ini. Sebagai item terakhir hari ini, itu mungkin tidak seberharga bunga teratai kembar Dewa Es, tetapi itu cocok untuk lebih banyak orang. Bunga teratai kembar Dewa Es hanya cocok untuk master jiwa atribut es dan memiliki jangkauan yang relatif sempit. Hanya saja mereka terlalu langka, itulah sebabnya orang tertarik untuk menawarnya. Bahkan dengan hanya menyimpannya saja pasti akan bertambah nilainya, apalagi jika menyangkut orang yang membutuhkannya. Silakan lihat pendahuluan. Layar besar mulai berubah dan buah hijau samar muncul di layar. Itu tampak seperti warna hijau zamrud dan memancarkan warna hijau yang dari dalam keluar. Yang disebut hijau yang adalah proses transisi dari kuning ke hijau, seolah-olah mengandung aura sinar matahari di tengah-tengah hijau yang semarak. Buah kehidupan, kelas 1000 tahun, itu diproduksi di akar pohon abadi di Danau Dewa Laut. Ini adalah produk yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Di Danau Dewa Laut, ada banyak roh kehidupan yang tinggal di sekitar pohon keabadian. Roh kehidupan yang lahir dari energi kehidupan yang sangat kaya ini kadang-kadang akan melepaskan beberapa energi kehidupan berlebih yang tidak dapat mereka cerna. Energi kehidupan itu kemudian secara bertahap akan mengembun menjadi kristal kehidupan. Sebagian darinya akan menyatu dengan akar pohon abadi, dan bagian yang tersisa dengan energi kehidupan yang tidak murni akan membentuk buah kehidupan ini. Kemungkinan munculnya buah kehidupan sangat rendah, dan satu muncul hanya setiap 10 tahun. Saat pertama kali muncul, mereka hanya seukuran kacang kedelai dan akan tumbuh seiring bertambahnya usia. Buah kehidupan 1000 tahun hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk memperpanjang umur seseorang. Untuk orang biasa, itu dapat memperpanjang umur seseorang hingga 30 tahun, tetapi untuk master jiwa, itu dapat diperpanjang 30 hingga 100 tahun tergantung pada kultivasi master jiwa. Harga awal adalah 30 juta koin, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta koin federal. Saat barang ini dilelang, seluruh tempat menjadi bising karena segala macam diskusi bersemangat yang ditekan bergema. Itu benar, pengenalan tuan rumah benar. Dalam hal kelangkaan, buah kehidupan ini pasti kalah dengan bunga teratai kembar Dewa Es. Itu hanya di kelas 1000 tahun, tetapi tempat kelahirannya bahkan lebih mulia daripada Danau Dewa Es. Ini dari Danau Dewa Laut dan Pohon Abadi. Meskipun dikatakan bahwa energi kehidupannya agak tidak murni, tetapi apakah benar-benar ada energi kehidupan yang tidak murni di Danau Dewa Laut? Apa yang disebut energi kehidupan tidak murni ini relatif berbicara. Setelah mencapai tingkat buah kehidupan, tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah karena semua orang tahu nilainya. Memperpanjang umur seseorang adalah efek yang sangat sederhana, tetapi itu menyebabkan seluruh tempat mendidih. Bahkan suhu di tempat itu tampaknya telah meningkat. Di dunia ini, apakah ada yang lebih berharga dari kehidupan? Orang biasa bisa hidup selama 30 tahun lagi. Itu adalah peningkatan esensi kehidupan seseorang, periode 30 tahun kondisi kehidupan yang sangat baik, bukan periode 30 tahun berjuang di ambang kematian. Ketika seorang miliarder akan mati, belum lagi 30 juta, bahkan jika dia harus bangkrut, dia akan rela menukarnya dengan 30 tahun kehidupan. Ini adalah tanpa keraguan. Sangat jarang Fruits of Life muncul di rumah lelang. Itu sudah cukup baik jika muncul setiap beberapa tahun sekali. Karenanya, itu selalu menjadi barang paling populer di rumah lelang Shrek. Itu bukan yang paling berharga, tapi itu pasti yang dibutuhkan semua orang. Bahkan untuk master jiwa. Umur seorang master jiwa lebih lama dari orang biasa, dan begitu basis kultivasi mereka melampaui 7 cincin, seorang master jiwa akan mengalami perubahan kualitatif dalam tubuh mereka dan tidak akan memiliki masalah hidup selama 2 hingga 300 tahun jika di planet ibu. Tetapi semakin seperti ini, semakin mereka menghargai hidup mereka. Siapa yang akan mengeluh karena hidup terlalu lama? Fruits of Life bekerja lebih baik pada master jiwa. Para penawar yang disegel karena bunga teratai kembar Dewa Es tidak lagi memiliki kebencian di hati mereka dan malah bersukacita. Jika buah kehidupan ini disegel, mereka akan sangat tertekan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum harta karun kelas atas lainnya seperti ini muncul lagi. Shrek tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pelelangan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka masih harus bersaing dengan orang biasa. Oleh karena itu, mereka dapat diabaikan. Penawar yang kuat, terutama yang berada di kamar pribadi di lantai 2, semuanya menggosok tangan mereka dengan gembira. Tidak berlebihan untuk menyebut benda ini sebagai harta yang tak ternilai. Sebagian besar waktu, itu lebih berharga dari apapun. 50 juta. Sebuah suara rendah keluar dari kamar pribadi di lantai 2.
Dia menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Juru lelang sama sekali tidak terkejut dengan harga ini. Buah kehidupan dimulai pada 30 juta karena dia tidak ingin itu terlihat lebih mulia daripada bunga teratai kembar Dewa Es. Tapi harga akhirnya tidak diragukan lagi akan menjadi astronomi. Dan fakta membuktikan bahwa dia benar. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya tercengang saat mereka mendengarkan tawaran yang terus berdatangan dari belakang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka cukup kaya, tetapi ketika harga buah kehidupan melebihi 150 juta, mereka mulai merasa rendah diri. Mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang bahkan jika mereka semua bersatu. Kamar nomor 3, 310 juta. Apakah ada tamu kehormatan lain yang bersedia menaikkan harga? Buah kehidupan muncul setiap 4 tahun sekali. Demi keadilan, tidak pernah ada pengumuman sebelumnya. Jika tidak, nilainya pasti akan lebih tinggi. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu. 500 juta. Tepat pada saat ini, di tengah semua kamar pribadi, sebuah suara lembut datang dari kamar nomor 6, yang menghadap ke panggung lelang. 500 juta. Seluruh tempat gempar. 310 juta sudah 10 kali lipat dari harga awal, tetapi ketika angka ini muncul, itu terlalu mengejutkan. 500 juta koin federasi sudah cukup untuk membeli kapal perang berukuran sedang. Keluarga biasa dengan 3.000 koin federal dapat hidup selama sebulan dengan cara yang sangat nyaman dan harmonis. Apa arti 500 juta koin federal? Seluruh tempat menjadi sunyi. 500 juta pergi sekali, 500 juta pergi 2 kali, 500 juta pergi 3 kali, kesepakatan. Pak, palu itu jatuh. Buah kehidupan yang menyebabkan seluruh tempat ini mendidih akhirnya dijual. Kami masih terlalu miskin. Qian Lei menundukkan kepalanya, matanya merah karena iri. Lan mungkin, yang sudah kembali, tidak bisa berkata-kata. Jika situasi yang sama terjadi pada bunga teratai kembar Dewa Es, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Bahkan jika itu memiliki jangkauan yang lebih kecil, itu masih merupakan harta karun terbaik. Jika mereka tidak berada di rumah lelang Shrek, tetapi di tempat lain, itu akan cukup bagus untuk 300 juta, apalagi 30 juta.